Assalamualaikum Silakan warahmatullahi dibuka. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Albu Muhammad, spesialis ortopedi konsultan, atas kesediaannya untuk memberi materi pada acara kuliah subuh kita hari ini, Sabtu, 1 Juli 2023. Pertama-tama, salawat serta salam. Pertama-tama, marilah kita aturkan alhamdulillah, amin, alhamdulillah alamin. Terima kasih yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkelimpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini untuk mengikuti acara kuliah subuh. Dan kita sampaikan salam kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak bersama tentang materi kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Dr. Albu Muhammad, spesialis ortopedi konsultan, dengan materi pada pagi hari ini yaitu four quarter amputation. Kepada Dr. Almu, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arli dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sharing tentang teknik operasi pada pagi ini four quarter amputation. Sebetulnya banyak teknik yang bisa digunakan untuk melakukan four quarter ya. Banyak jenis approach yang bisa dipakai, namun pada akhirnya diserahkan kepada surgeon Recording in progress. akan memilih approach yang mana. Bedanya tidak terlalu banyak, apalagi untuk kasus-kasus tumor ya. Nanti kita akan sangat bergantung kepada besar dari tumor dan ekstensinya kemana. Jadi approach kita nanti akan fleksibel. Tujuannya untuk membuat flap yang cukup untuk menutup defek nantinya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu nanti kita bisa aja menutup defeknya dengan skin graft. Oke, izin saya share screen. Kelihatan ya? Kelihatan, Dok? Oke. Ya. Oke. Enggak jalan ya? Bentar ya. Oke. Kelihatan ya? Ya, untuk melakukan suatu four quarter amputasi, kita sudah sama-sama tahu kalau gelang bahu itu terdiri dari proximal humerus, scapula, dan sepertiga distal dari clavicula. Pemahaman anatomi ini penting untuk tidak menjadi wow operation ya. Jadi kalau kita nggak paham anatomi, takutnya saat operasi kaget. Wow, nah, jadi jangan sampai ada kagetan operasi. Sampai abad ke-20 itu semua tumor ganas di shoulder girdle itu di four quarter amputasi.
Namun sekarang, nah ini tidak berlaku lagi karena apa? Kemajuan dari neoadjuvan kemoterapi, setelah itu kemajuan dari teknik, jadi kita lebih banyak melakukan limb salvage surgery untuk kasus-kasus malignan tumor, baik itu bone tumor atau soft tissue di shoulder. Itu reseksi dari shoulder itu sendiri udah sampai 6 tipe sekarang. Kita bisa angkat proximal humerus saja, kita bisa angkat scapula saja, atau kita bisa angkat scapula dan proximal humerus dengan berbagai macam teknik nanti untuk menutup defeknya dan rekonstruksi. Namun bukan berarti 4 quarter kita tinggalkan, karena pada kasus-kasus tertentu kita memang terpaksa melakukan 4 quarter. Selain pada kasus malignansi, mungkin pada kasus trauma atau kasus-kasus limb iskemi, ya kita mau tak mau mesti melakukan 4 quarter amputasi. Ya, pengetahuan anatomi ini penting ya, karena dengan mengetahui anatomi kita bisa melakukan bloodless operation. Jadi pendarahan bisa kita prediksi, jadi kita bisa menyiapkan darah pre-op itu sesuai dengan yang kita butuhkan, dan kita nggak kaget minta-minta darah intraoperatif. Oke. Ya, gimana di bawah dari klavikula itu kita akan ketemu semua setannya. Ya, di situ ada arteri subclavia, ada plexus brachialis. Ya, apabila kita sudah mengenal ini dari awal dan kita udah ligasi dari awal, ke bawahnya kita mau motong apa aja lebih tenang. Ya, jadi kalau kita tidak, kalau bahasa saya intraop itu, kalau kita tidak mencari setannya duluan, wah kita kaget nanti pas mengerjakan yang lain, setan yang kepotong. Kalau itu terjadi ya kita cukup panik ini karena ini darahnya langsung kan dari aorta. Apa itu 4 quarter amputation? Disebut juga dengan interscapulothoracic amputation, di mana kita melakukan en bloc removal. Jadi mengangkat semua dari upper extremity, scapula, dan lateral aspek dari clavicle. Ya, biasanya setengah dari clavikula kita angkat. Jadi karena kita ngangkatnya udah sebanyak itu, dianggap seperempat tubuh kita amputasi. Beberapa literatur mengatakan bahwasanya 4 quarter ini secara onkologi itu bisa mendapatkan adequate oncological margin dibandingkan kita melakukan reseksi, ya, reseksi limb salvage. Memang iya, ya, karena dengan amputasi ya kita bisa potong sejauh mungkin dari batas zona reaktif tumor. Lalu cenderung lebih pendek waktu operasinya, karena kita hanya memikirkan flap untuk menutup, tidak memikirkan rekonstruksi. Di jurnal ini malah dikatakan rata-rata cuma butuh waktu 110 menit untuk melakukan 4 quarter amputasi. Indikasinya apa? Pertama, soft tissue tumor yang besar di proximal arm. Tapi sudah menginvasi pembuluh darah. Begitu juga soft tissue tumor yang besar dari proximal humerus scapula, yang sudah ekstensif kemana-mana, mengating, dan pembuluh darahnya diintervensi oleh tumor. Bisa juga pada ekstensif lokoregional dari rekurensi tumor pada shoulder girdle. Kadang-kadang kita juga melakukan 4 quarter untuk terapi paliatif pada tumor yang besar sekali. Ya. Jadi sebagai suatu terapi paliatif.
posisi kita full lateral position, kita ikat di hip joint-nya. Di mana di posisi ini kita enak mobilisasi upper extremity. Jadi upper extremity yang terlibat, misalnya bahu kanan pada kasus ini, itu dengan posisi ini mobile. Yang fix itu adalah pinggangnya. Ya. Jadi operator enak kalau mau pindah posisi ke depan pasien atau ke belakang pasien. Nah, ikat yang kuat di apanya? Di pelvisnya ke meja operasi. Lalu bahunya, nah itu tidak diikat. Biar enak. Mau dorong ke depan, dorong ke belakang itu enak. Ada juga yang membuat semilateral. Semilateral. Jadi pasien itu tengkurap, nah, bahu yang di atasnya justru yang lateral. Kalau saya pribadi condong lebih senang posisi yang full lateral. Karena pada semilateral itu lebih susah untuk lebih kaku ya, untuk memobilisasi upper extremity dari pasien. Ya, ini contoh kasus di kita. Pasien dengan semilateral, kita draping sampai yang di sini sampai ke neck ya. Yang di bawah sampai ke pokoknya melewati dari batas tumor dan tip dari skapula. Seperti saya bilang tadi, beberapa approach bisa digunakan. Konsepnya adalah bagaimana nantinya bisa menutup defek dengan kulit yang ada. Ya. Karena kalau kita tidak rencanakan dari awal, kita akan kekurangan kulit nantinya. Kalau kita kekurangan kulit ya nanti kita konsul ke bedah plastik untuk menutup defek yang biasanya kaget defek yang ditinggalkannya besar. Kalau kita tidak perkirakan dari awal, skin flap yang akan kita buat. Landmarknya kita mesti cari tip dari skapula, ya, tip ya, inferior dari skapula, dan medial bordernya. Karena kita akan mengangkat, dan kita mesti raba klavikulanya, ya, dari sterno clavicular joint. Kita mesti raba. Insisinya saya lebih senang dengan 2 insisi ya, anterior incision dan posterior incision. Biasanya insisi anterior itu 2 cm lateral dari sternoclavicular joint. Caudalnya mendekati deltopectoral groove ya. Sini insisi. Yang penting kita perkirakan ya. Dengan insisi begini, nanti kita nutupnya gampang. Ya, kita nggak perlu nutup pakai skin flap atau STSG. Pakai STSG atau FTSG, kita nggak perlu. Ya. Kalau tumornya tidak di skapula akan lebih enak. Tapi kalau tumornya include skapula itu agak susah nantinya. Karena kita nggak bisa mengangkat skapula untuk mengurangi perdarahan. Ya, ini insisi anteriornya. Ini yang di sini clavikula ya. Ya, ini deltoid ini. Ini aksila ya. Aksila di zona aksila. Pectoralis major di sini. Ini di posterior. Posterior nanti flapnya ketemu di depan. Ya. Saya selalu mencari tip dari skapula. Dan insisi itu tergantung tumor nanti. Jadi tidak fix harus di tengah-tengah dari harus di tengah dari skapula, enggak. Kita mempertimbangkan besar defek yang akan kita tutup. Ya. Kalau kita buka dari depan anterior setelah kita angkat kulit, maka pengetahuan anatomi tadi penting. Kita cari clavikula yang teraba kan, clavikula teraba, lalu kita potong semua origo dan insersi di sini. Sternocleidomastoid di atas, terutama yang ke arah lateral ya. Pectoralis major kita detachment di sini, kita potong. Hati-hati kalau motong
otot, ya, potong otot. Jadi lihat apa yang dipotong agar kapiler-kapiler atau pengumular-pengumular kecil yang di dalam otot itu cepat bisa kita kita ligasi. Setelah kita expose, pectoralis major kita sibakkan, dan otot-otot di superior border dari clavikula kita detachment dari ototnya, kita bisa potong awal, ya, kita potong awal dari clavikula di mid clavikula, kita potong karena di bawah dari clavikula itu udah bundel, ya, bundel, ya, plexus brachialis dan arteri vena subclavia, ya. Kita boleh meligasi di sini kalau kita mau langsung explore, ya. Ini kan di bawah pectoralis major, pectoralis minor itu nanti di depannya itu arteri subclavia yang bundel di sini. Kita kalau mau ligasi langsung setelah kita angkat, ya nggak apa-apa kalau mau eksplorasi di sini. Atau nanti kita ligasi dari posterior, bisa juga. Itu senyamannya dari operator nanti. Ya, setelah kita bisa expose dari anterior, kita pindah ke posterior, kita cari, kita setelah buka kulit, ya. Nah, pemahaman anatomi tadi penting. Kita raba, kalau saya pribadi, saya akan cari dulu tip dari skapula. Saya selalu cerita dengan teman-teman residen, kalau kita buka spine, biasanya kita menganjurkannya agar melakukannya close to the bone. Jadi mata kauter kita itu langsung ke tulang. Pada kasus kita untuk mengangkat skapula, ini kebalikan. Ya, ini kebalikan. Jangan lakukan close to the bone waktu mengangkat skapula. Karena kalau kita close to the bone, bleeding. Jadi kita ngangkat skapulanya, ingat ya, diingat mana tahu nanti takdir mesti menghadapi kasus 4 quarter, ya. Sebaiknya kita memotongnya itu di otot, bukan di origo atau insersi yang menempel ke tulang. Jadi ototnya yang kita potong. Dengan motong ototnya, itu perdarahannya jauh lebih sedikit dibanding kita melepaskan otot dari tulang. Seperti kita mengerjakan pada kasus spine, misalnya close to the bone, kita kauter, itu lebih banyak darahnya. Ya. Mulailah dari tip dari skapula, kita detachment di situ, ya, kita angkat ujung kita potong ujung rhomboid, ya, kita bisa masuk jari kita, lalu kita bisa angkat skapulanya, pelan-pelan kita potong ototnya, otot yang sekitar 1 senti lah dari border dari skapula, pelan-pelan ke atas, ke samping. Nah, biasanya kalau begitu darahnya lebih dikit dibanding kalau kita langsung tulangnya yang kita kikis melepaskan ototnya. Ya, diangkat semua skapula dari rhomboid, trapezius, levator scapula, tisimus dorsi. Ya. Setelah kita angkat, kita dengan gampang tuh melihat dinding dada, ya, dinding dada, nah, sampai ke superior, ya, sampai ke superior. Tapi kalau kita motong tulangnya, nah, itu darah semua, ya. Apalagi kalau tumornya di skapula. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, kita bisa, ya, kita bisa meligasi meligasi setannya itu dari depan atau dari belakang. Nah, senang-senangnya, kalau saya pribadi lebih senang dari belakang, karena dari depan terlalu dalam untuk nyarinya dan masih lengket-lengket nanti. Di saat kita udah buka depan, nah, di saat kita pertama buka depan tadi udah kita rilis yang di depan, waktu kita ngangkat ke belakang, ya
arteri vena sama plexusnya itu udah betul-betul itu aja yang tinggal. Jadi kita ngikatnya lebih enak. Lalu jangan lupa kita bikin skin flap yang cukup ya untuk nanti menutup defect. Biasanya kita pasang 1 atau 2 drain karena ini defeknya akan kayak jadi dead space seperti itu. Udah selesai kita melakukan 4 quarter. Kesannya enak banget ya. Dari apa tadi jurnal tadi bilang 110 menit. Tapi ya bismillah aja. Kita akan kaget-kagetan juga kalau operasi ini, apalagi kalau kasusnya kasus malignansi. Karena di situ banyak venektasi, macam-macam venektasi atau tumornya yang bisa bocor atau tumornya ekspansi ke dinding dada. Nah itu kesiapan kita pre-operatif itu menentukan juga. Sehingga misalnya kita butuh CT scan atau MRI, kita pastikan bahwasanya ini tumor invasi ke dinding torak atau enggak. Post-op, kita biasanya pertahankan drain 5-7 hari. Antibiotik kita teruskan infus 5-7 hari. Dan udah biasa pasti ada phantom pain. Pasien merasakan lengannya masih ada. Lalu seandainya pasien sudah berdiri, nah ini juga mesti hati-hati dan diingatkan. Pasien itu kan susah balancing di fase-fase awal. Susah balancing dari tubuhnya. Karena seperempat ya, bagian atasnya itu hilang kan. Jadi berat sebelah rasa tubuhnya. Ini mesti hati-hati post-op pada fase-fase awal waktu masih dirawatan. Ya. Setelah lukanya kering, biasanya sekitar 3-4 bulan kita udah bisa siapkan prostesis. Pada kasus ini dicontohkan seperti itu, ya prostesis lengan, biar secara kosmetik bisa menutupi ya. Secara fungsi sih, ya robotik ya sekarang mungkin yang berkembang, tapi harganya cukup mahal ya. Komplikasi, flap iskemia. Ya, flap iskemia yang paling sering karena kita kadang memaksa menarik kulit untuk menutupnya kalau kita salah hitung ya, salah perkiraan dalam membuat desain pertama. Lalu phantom pain, berikutnya recurrency, kambuh dari tumor yang kita reseksi. Terima kasih. Mungkin gitu kira-kira Dr. Arli. 4 quarter sepintas. Sepintas terlihat indah ya, 15 menit. Tapi ya kita mesti siap ya. Kan mau jadi dokter bedah kalau seandainya ketemu nanti kasus seperti ini ya mesti siap. Oke, saya kembalikan ke Dr. Arli, moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dok terkait teknik operasi 4 quarter amputation. Kita ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Daan Hamri, spesialis bedah spesialis onkologi, dan Dr. Raflis Rustam dan Dr. Dedi Saputra. Sesi selanjutnya adalah acara tanya jawab dok kepada teman-teman chief dan senior. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait teknik 4 quarter amputation. Dipersilakan kepada Dr. Al-Ansari, silakan. Baik, terima kasih Dr. Ali. Terima kasih Dr. Almu. Izin bertanya, untuk kasus atau tindakan 4 quarter amputasi ini, jika terdapat defek atau terdapat lesi tumor pada anterior pada kulit sisi skapula, itu pilihan flap terbaik yang bisa kita ambil dari mana dok untuk flap menutup lukanya? Karena tadi dari presentasi Dr. Almu lebih disarankan ambil
dari margo lateral insisi diambil di margo lateral scapula, kemudian kulit di sisi scapula dipakai untuk flap penutup luka. Kemudian yang kedua, izin bertanya, untuk mempreserve danger yang terdapat di sisi anterior itu lebih kan ada venektasi dok, venektasi tumor akibat ada banyak venektasi atau vaskularisasi pada kasus-kasus tumor. Berdasarkan pengalaman Dr. Almu, jika kita preserve atau ligasi dari anterior, apakah saat mengeksisi sisi posterior itu perdarahannya lebih sedikit dibanding kita memulai dari posterior, kemudian mempreserve danger-nya di akhir, dokter. Mana perdarahan yang mungkin lebih sedikit ditemukan saat operasi. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya terkait teknik flap close dari luka insisi, dok. Silakan dokter Almu, dok. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus dari Dokter Al ya. Bentar. Oke. Bentar. Stop. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau problem itu di scapula, bagaimana kita menutup flapnya? Ya, kalau problemnya di scapula, bagaimana kita menutup? Maka yang penting itu pertama kali kita itu memperkirakan yang di scapula, masa di scapula, apakah kita akan mengangkat dengan kulitnya sekalian, ya. Jadi kita mendesain luka bekas insisi, ya. Pada kasus ini kan merah ya. Apa kita memotongnya jauh dari sini, ya kan, dari luka bekas biopsi, atau kita mengangkat kulit yang bagus. Nah, jadi untuk menutupnya itu dari desain awal kita kan bisa perkirakan berapa volume ya dan luas dari kulit, lalu kita mengangkat kulit itu dari masa tumornya. Kalaupun nanti tidak bisa, kita bisa jadi merubah desainnya dengan mengambil dari kulit yang sehat di regio proximal humerus. Nanti mungkin kita bisa perkirakan untuk memutarnya. Cuman pada kasus-kasus yang betul-betul sudah fungating ya kita jangan gegabah juga. Jangan memikir yang flap-flap yang kompleks sehingga nanti flapnya juga mati. Ya, pada kasus itu kita mesti lakukan diskusi dulu dengan sejawat bedah plastik. Kira-kira nanti kita mereseksinya seperti apa sehingga flap yang memungkinkan untuk hidup, ke situlah arahnya nanti akan kita bikin desain insisi. Jadi dari awal sudah kita pertimbangkan, Dokter Al, kita akan membuang seperti apa dan meninggalkan kulit seperti apa. Ya, jadi kita angkat dengan pertimbangan sehingga kita tidak sukar menutupnya. Namun kalau tidak memungkinkan juga, ya kita setidaknya memikirkan untuk penutupan defek yang tersisa, kita tidak melakukan banyak skin graft. Jadi kita pertimbangkan daerah luka terbuka yang membutuhkan skin graft paling sedikit. Ya, jadi begitu pertimbangannya sehingga perawatan pasca operatif lebih mudah. Pertanyaan kedua itu bagus pertanyaannya. Kenapa kalau tidak kita
ikat dari depan aja setannya. Kalau kita udah ikat dari depan, otomatis di belakang akan lebih berkurang darahnya. Benar, benar seperti itu. Jadi makanya saya kasih tahu tadi, apa sukanya surgeon nanti, senangnya bagaimana, ya. Tidak ada yang hitam dan putih ya, tidak mesti wah mesti diikat dari depan, enggak, mesti diikat dari belakang, enggak. Nah, jadi bagaimana nyamannya nanti setelah beberapa kali melakukan 4 quarter, nanti dokter akan merasakan nanti enaknya dari mana. Nah, kalau saya pribadi cenderung lebih nyaman mengikatnya dari belakang nanti, karena lebih pasti tinggal itu aja yang diikat, ya. Nah, tinggal itu aja yang diikat. Jadi operasi lebih hati-hati karena dari awal kita sudah memikirkan kita belum meligasi arteri utama. Tapi kalau kita mau meligasi di awal juga boleh. Seperti kalau kita melakukan transfemoral kan, kita cari dulu arteri femoralisnya, kita ligasi dulu, habis itu kita tendang motong-motong. Bukan berarti setelah kita ligasi akan tidak berdarah sama sekali, cuma lebih berkurang darahnya, iya. Ya, lebih berkurang darahnya ya. Jadi tidak ada yang benar 100%, tidak ada yang salah 100%. Jadi ini senangnya surgeon. Itu kira-kira Dr. Alansari. Oh ya, tambahan, makanya teknik itu ada beberapa macam. Ya, di buku bisa kita baca di Campbell, ada beberapa teknik lain yang nanti untuk menutup defeknya menggunakan kulit di regio deltoid. Nah, jadi flapnya ke arah lateral dari deltoid diambil untuk menutup ke bawah. Bisa juga. Nah, jadi tidak ada yang mutlak. Kita akan lebih banyak modifikasi, terutama untuk kasus-kasus tumor. Beda hal untuk kasus trauma ya. Kalau kasus trauma kita bisa fix, kita pakai approach yang ini. Nah, karena soft tissue ekstensinya tidak ada. Kita menghadapi jaringan normal. Itu Dr. Al, Dr. Ali. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Untuk Dr. Al, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Cukup, Dokter Ali. Terima kasih, Dokter Ali. Kalau begitu dipersilakan kepada PPDS yang lain. Lihat juga, ya saya silakan kepada Dr. Deo, Dok. Izin bertanya, Dok, terkait for quarter amputasi ini, apa perbedaan atau bagaimana cara kita membedakan antara for quarter amputasi dengan shoulder disartikulasi, Dokter? Mungkin itu pertanyaannya, Dok. Silakan Dr. Almul. Ya, pertanyaan yang bagus. Apa bedanya 4 quarter dengan shoulder disartikulasi? Dari definisi kita sampaikan tadi, kalau kita melakukan 4 quarter itu kita end block proximal humerus, sebagian dari klavikula dan seluruh skapula. Jadi kita mengangkat tiga item itu, proximal humerus, semua dari skapula, total skapulektomi, dan sebagian dari klavikula. Kalau kita melakukan 3 hal tersebut, itu kita disebut dengan melakukan 4 quarter. Namun kalau kita hanya mengangkat proximal humerus saja dengan seluruh lengan bawah, itu kita disebut melakukan shoulder disartikulasi. Nah, shoulder disartikulasi. Ya, perbedaan yang lain ya, kalau kita 4 quarter itu dari kulit langsung ke rongga toraks, ya kan, dinding dada. Tapi kalau kita melakukan shoulder disartikulasi di posterior, tetap rongga dada dilindungi oleh sisa skapula yang tersisa. Dan di superior, plexus itu masih terlindungi oleh klavikula.
Operasinya, teknik operasinya tidak jauh berbeda, cuman kalau untuk shoulder disartikulasi kita bentuk bahunya tetap ada, ya, bentuk bahunya akan tetap ada. Hasil dari operasi membuat kita bentuk dari bidang bahu tetap ada. Sorry. Kalau kita 4/4 itu bentuk bahunya ini hilang. Jadi kalau kita shoulder disartikulasi, kita menyisakan bidang bahunya kan. Kalau ini udah, ini datar dada aja. Ya, nggak ada lagi ujung dari bahunya. Ya, nah itu membuat prostesisnya juga berbeda nanti. Demikian kira-kira Dr. Deo, Dr. Ari. Terima kasih Dr. Almu. Dr. Deo, apakah cukup dok? Atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Izin cukup Dr. Ali. Terima kasih. Dari peserta Zoom yang lain, kita juga datang dari teman-teman ortopedi dasar. Jika ingin bertanya, silakan Dr. Doni. Dipersilakan. Izin dokter, izin bertanya dokter, dengan Doni dokter. Terkait dengan kondisi yang terjadi itu seperti iskemik pada flapnya sendiri, apa langkah-langkah kita untuk mengantisipasi supaya flapnya sendiri bisa kita cegah untuk menjadi iskemiknya. Terus yang kedua dokter, kalau apabila misalnya dari tumor sendiri itu lebih bermetastasis kepada klavikulanya secara menyeluruh, apakah kita akan ikut mengangkat klavikulanya secara menyeluruh juga dokter? Mungkin sekian dokter. Dr. Doni, akan Dr. Almu menjawabnya. Wah, ini makin ke ujung pertanyaan makin susah ya. Makin bikin geleng-geleng. Jadi bagaimana agar mencegah agar flapnya tidak iskemia? Jadi kita pertama soft tissue handling yang baik ya. Kalau soft tissue handling yang baik, jadi jangan gerasa gerusuk pas operasi, pelan-pelan. Jadi jangan asal kauter, jangan asal tarik ya. Kalau kita bareng dengan asistennya diingatkan agar jangan asal tarik. Itu secara soft tissue handling. Lalu memperkirakan dari awal arah tumornya kemana, kemungkinan di bawahnya akan seperti apa, udah kita bisa perkirakan. Jadi jangan mengambil yang udah jelas-jelas ada infeksi di situ atau ada nekrosis di situ, jangan diambil ya. Nah, ketiga, menutupnya itu jangan sampai tight ya, jangan sampai tegang. Jadi mending melebihkan ya insisi pada daerah-daerah yang kulitnya sehat, sehingga flap kita lebih lebar di sisi-sisi yang sehat. Dan dari stok kulit itulah nanti yang akan kita tarik ke arah defek ya. Kita tidak menariknya dari sisi yang nekrosis ya, atau sisi yang ada inflamasi di situ, kita tidak narik dari situ. Itu salah satu trik agar untuk mencegah dari iskemia. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau ekstensinya sampai ke seluruh klavikula? Ya, kalau itu suatu indikasi untuk dilakukan reseksi, kita ya mesti mau tak mau kita reseksi. Memang pada kasus-kasus seperti itu sebaiknya kita berkonsultasi dengan sejawat bedah torak ya. Bedah torak, kalau ekstensinya sudah sangat dalam, karena biasanya di klavikula itu dia bisa condong lari jauh lebih ke dalam. Walaupun di luarnya kecil kelihatannya, tapi ekstensi ke dalamnya besar.
Jadi kalau saya pribadi, saya akan berbagi, ya, berbagi kesusahan ini, ya. Nanti kita konsultasi dengan sejawat-sejawat lain yang kita butuhkan, yang kita perlukan bantuannya untuk melakukan reseksinya. Jadi tidak akan bisa mengerjakan sendiri nih Dr. Doni. Pada kasus-kasus sudah ekstensi kemana-mana, ya. Demikian jawaban saya, mungkin belum memuaskan. Tapi jujur saya akan, kalau udah terlalu ekstensi, baik itu ke atas, saya akan konsultasi dengan sejawat bedah onkologi. Kalau ekstensinya ke dalam atau ke bawah, akan konsultasi dengan sejawat bedah toraks. Untuk defek-defek yang dari awal sudah kita prediksi tidak akan tertutup, itu kita konsultasi dengan sejawat bedah plastik untuk membantu nanti memberikan solusi bagaimana menutup defeknya. Demikian jawaban kira-kira Dr. Doni dan Dr. Ardi. Terima kasih Dr. Almu. Dr. Doni, ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Ya, baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Dari teman-teman residen yang lain, dari teman-teman ortopedi dasar, jika ada yang ingin ditanyakan terkait teknik operasi forward quarter, dipersilakan, Dok. Tidak ada lagi. Baik Dok, sepertinya sudah cukup jelas penjelasan dari dokter teknik operasi dan penjelasan lanjut dari fourth quarter amputation. Kalau begitu kita cukupi Dok sesi kuliah subuh kita hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih pada Dr. Almu ortopedi konsultan atas kebersediaannya untuk memberi berbagi teknik operasi fourth quarter amputation pada pagi hari ini, dan terima kasih diucapkan pada para konsultan yang datang yang menghadiri acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman chief dan senior serta rekan-rekan dari PPDS Bedah Umum dan PPDS Ortopedi Universitas Andalas. Saya selaku moderator, apabila ada salah, mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.